Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Jadi kita tolong ketua kelas Firza dipimpin doanya lagi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, semoga hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu, Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu. Yang namanya dipanggil, nanti respon dan angkat tangannya ya. Oke, yang pertama Siti Tasuya. Hadir, Bu. Dwi Anjani. Hadir, Bu. Oke. Ida Wardatul Maura. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah masuk semua ya anak ibu rajin wajib. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Boleh, Sherpa? Pembelajaran materi minggu lalu itu tentang algoritma ibu prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Ya, bagus sekali. Apa sih prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam? Boleh ditambahkan, Dwi? Ada 5, Ibu. Pertama itu menjaga agama, terus menjaga jiwa, menjaga keturunan, sama dari itu menjaga harta Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Sherpa dan Dwi yang sudah mengingat pembelajaran minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu kita belajar Al-Quranul Khomsa yang mana kelima dasar itu harus kita terapkan semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab 8 tentang menghindari akhlak mazmumah. Itu di buku ajar kalian, boleh dibuka halaman 204 ya anak-anak. Oke, baik. Untuk submateri kita pada hari ini yaitu khusus untuk menghindari sifat temperamental atau bodoh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bahwa sifat temperamental atau bodoh termasuk dalam akhlak mazmumah. Peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari sifat temperamental atau bodoh. Peserta didik mampu menyusun solusi terkait masalah yang berkaitan dengan sifat temperamental. Kemudian peserta didik mampu menghindari sifat temperamental dan membiasakan sikap serta tindakan akhlak makmum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang akan kita capai hari ini anak-anak. Oke, baik anak-anak, coba perhatikan kesini terlebih dahulu. Nah, di sini ada video, coba kalian tonton dan amati ya. Bang, aku nggak sengaja. Enak sekali minta maaf. Kamu nggak lihat ini bajuku jadi basah? Iya bang, maaf. Rasain nih. Tunggu, nggak usah ikut campur. Mau belain dia ya? Yuk, sini, kita duel. Dengar, kebiasaan marah-marah itu nggak baik loh bang. Nggak usah ceramah deh. Kalau nggak dimulai, aku juga nggak akan marah. Maksudnya, berusaha ditahan gitu, biar nggak kemasukan setan. Jadi kalian udah nonton semua belum videonya? Sudah, Bu. Ya, coba siapa di sini yang berpendapat apa sih yang terjadi dalam video tersebut? Saya, Bu. Iya, boleh Mila. Di video tersebut adalah ada seseorang yang tidak sengaja Ibu melakukan kesalahan menyenggol, tapi orang-orang yang disenggol tersebut tuh marah-marah Ibu, tidak mau memaafkan, padahal yang dilakukan oleh yang menyenggol itu tidak sengaja Ibu. Iya, betul sekali ya anak-anak juga tadi dari ya penjelasan Kamila juga sangat sesuai gitu ya bahwa di sini ada orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan dia meluapkannya dengan cara yang angkuh. Nah, video ini sesuai banget sama materi kita yang mana di sini dia menunjukkan akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah anak-anak. Ya, betul. Dia menunjukkan akhlak mazmumah, dia tidak bisa mengontrol dirinya agar tidak meluapkan emosinya secara semena-mena seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih temperamental itu atau dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan kata godok ya. Nah, temperamental itu atau godok berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perbuatan orang lain. Nah, terus juga sifat amarah ini selalu mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengontrol dirinya, dia nggak bisa mengontrol amarahnya, itu mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya anak-anak. Jadi mengapa sifat ini harus kita hindari? Karena tadi itu menyebabkan dampak yang tidak baik bagi kita dan juga orang lain seperti itu. Kita harus menghindari sifat buruk itu sendiri karena sifat tersebut sudah ada landasan hadisnya. Mungkin ibu meminta tolong
Al-Munafiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu fis sur'ah innama la syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, baik. Terima kasih Sinta Surya sudah membacakannya. Nah, jadi dari hadis tersebut kita tahu bahwa menurut hadis tersebut orang yang kuat itu bukan orang yang memiliki kekuatan fisik, jago berantem, orang yang suka berantem seperti itu anak-anak, tapi orang yang kuat dalam hadis ini ialah orang yang bisa menahan amarahnya. Terutama kita dilarang untuk marah-marah dan kita justru dianjurkan untuk menghindarinya karena di sini terdapat dampak dari sifat temperamental. Yang pertama, menjauhkan seseorang dari akhlak Rasulullah, yang mana kita tahu akhlak Rasulullah itu adalah seorang yang penyabar, orang yang lembut, orang yang nggak pernah marah-marah. Jadi semisal kita punya sifat marah-marah, berarti kita nggak sesuai sama yang Rasulullah contohkan seperti itu anak-anak. Kemudian hubungan sosial terganggu. Nah ini biasanya kalau misalkan kita marah sama temen itu kan suka membuat hubungan kita menjadi tidak baik, yang tadinya akrab menjadi tidak akrab karena ada tembusan itu. Kemudian membuat citra diri menurun. Nah ini bisa jadi kita misalkan kita sekali marah, terus orang tersebut akan mencap kita selamanya menjadi orang yang pemarah. Makanya kita bisa mengendalikan amarah kita. Kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, merusak hubungan yang ada. Ini sama kayak merusak hubungan sosial. Kemudian menimbulkan rasa menyesal di kemudian hari. Jadi biasanya orang yang tidak bisa mengontrol emosinya itu cenderung akan melakukan hal-hal yang impulsif gitu, karena tidak bisa mengontrol diri. Itu juga pada saat marah-marah itu dia nggak bisa mengontrol diri perbuatannya. Makanya kita dianjurkan untuk menghindari sifat amarah tersebut agar tidak menyesal di kemudian hari. Ini ada cara menghindari sifat temperamental atau gedrok. Yang pertama itu mengendalikan diri dan diam sejenak ketika emosi. Kemudian berguru untuk menenangkan diri, membaca ta'awuz. Nah, membaca ta'awuz ini karena apa? Karena ada yang mengatakan bahwa ketika kita marah itu kita dihasut oleh syaitan. Nah, agar kita tidak terhasut itu kita bisa membaca ta'awuz seperti itu. Nah, kemudian mengubah posisi tubuh itu juga seperti yang dikatakan gitu, ketika kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan diri itu kita dianjurkan untuk duduk. Ketika duduk kita masih merasa marah itu kita dianjurkan untuk berbaring. Nah, ketika berbaring pun kita masih merasa marah itu kita dianjurkan untuk meninggalkan tempat itu. Agar apa? Agar kita tidak menuruti hawa nafsu kita untuk meluapkan amarah kita seperti itu. Kemudian bisa juga membangun komunikasi yang baik. Jadi semisal memang ada permasalahan itu bisa dibicarakan baik-baik terlebih dahulu seperti itu. Oke, it's good for time. Jadi setelah penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau anak-anak udah paham semua, jadi di sini ibu mau mengajak kalian untuk bekerja sama dalam tim. Nah, bekerja samanya gimana sih? Nanti ibu akan berikan kalian LKPD. Nah, kemudian kalian harus ngapain? Jadi kalian kemarin kan kita sudah mengetik gaya belajar kalian ya. Itu kan kebanyakan dari visual dan auditori. Ini kalian udah duduk sesuai sama gaya belajarnya kan? Oke, jadi nanti kalian bersama kelompok kalian merumuskan masalah yang berkaitan dengan materi kita hari ini tentang temperamental dan gedrok. Kemudian kalian bersama tim kalian juga harus menyelesaikan masalah yang telah kalian buat tersebut. Kemudian untuk tim visual akan membuatnya dalam bentuk mind mapping, dan untuk tim auditori akan menyampaikannya secara lisan dan kemudian nanti membuat rekaman audio yang akan dikirimkan kepada ibu. Apakah dapat dipahami anak-anak? Paham.
baca Ibu? Ya. Nah, jadi permasalahannya itu, Alia mengajak Salsa berbicara di kelas, tetapi Salsa hanya diam dan tidak merespon. Ternyata Salsa sedang menggunakan earphone dan tidak mendengar apapun. Alia merasa dicuekin, tersinggung dan langsung meluapkan kemarahannya depan teman-temannya. Nah, jadi solusinya itu Alia harus mencari kejelasan terlebih dahulu atau tabayun terhadap Salsa. Terus nggak boleh mengendalikan emosi kayak Alia tadi ya teman-teman. Terus kita perlu melakukan komunikasi, nggak boleh seenaknya nuduh kalau si Salsa itu nyuekin kita gitu. Terus kita juga perlu untuk husnuzon terhadap orang lain karena Allah mencintai orang yang husnuzon. Sekian Bu dari kelompok visual. Terima kasih kelompok visual. Baik, selanjutnya kepada kelompok auditori boleh menyampaikan hasil diskusinya. Ini aja Bu. Ya, didengarkan ya anak-anak. Baik, jadi kita mendiskusikan perihal Farah yang terlambat pulang sekolah dan terus juga Farah dimarahin ibunya. Kemudian Farah merasa tidak diperlakukan dengan adil dan disalahpahami tanpa diberi tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia terlambat. Nah, apakah cara menyampaikan kesalahannya itu sudah tepat? Caranya udah baik, cuma karena tidak membalas amarah dengan amarah dan mengontrol diri. Namun lebih baiknya Farah juga mengomunikasikan masalahnya dengan cara yang sopan, karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dengan ibunya. Nah, gimana sih solusinya? Dari menurut kelompok kita, solusinya Farah harus izin terlebih dahulu kalau misalnya mau ada kegiatan dan pulang terlambat gitu Ibu. Oke, terima kasih. Itu bukan Anak, apakah ada yang ingin menyanggah atau setuju dengan kelompok auditori? setuju. Oke, terima kasih kelompok auditori. Oke, baik anak-anak, dari kedua kelompok sudah sangat bagus ya akan memunculkan masalah yang berkaitan dengan tema kita yaitu menjadi sifat temperamental dan bodoh gitu ya. Dari kedua kelompok sudah bisa memunculkan masalah dan juga memberikan solusinya. Itu adalah kita semua. Nah, jadi dari kedua masalah yang sudah dimunculkan oleh kelompok auditori dan visual, kita tahu ya bahwa ada kedua tokoh dengan respon yang berbeda gitu. Dari kelompok visual memunculkan masalah si Alia itu tidak bisa mengendalikan emosinya dan memunculkan dampak-dampak buruk bagi dirinya dan juga orang sekitarnya. Nah, kalau dari kelompok auditori itu si tokoh Farah tersebut dia bisa mengendalikan emosinya dan tidak menuruti hawa nafsunya gitu. Jadi memang sebaiknya kita seorang muslim itu kita harus bisa mengontrol diri kita ketika kita sedang dalam keadaan marah, terus juga kita menghadapi suatu persoalan yang membuat kita merasa kesal, itu kita harus bisa mencari kejelasannya terlebih dahulu. Jangan asal langsung menuduh-nuduh tanpa tahu kebenarannya seperti itu agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mengomunikasikan sesuatu itu dengan baik-baik. Jadi misalkan memang ada misinformasi atau kesalahan informasi, itu kita bisa mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan cara yang baik dan tidak dengan nada yang kasar dan juga tidak dengan kata-kata yang tidak baik. Seperti itu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami? Paham Ibu. Oke, karena sudah paham semua, sebelum penutup, Ibu ada games buka tutup ini. Siapa yang mau volunteer maju ke depan? Ibu. Oke, boleh Kak Ibu maju ke depan. Nanti jadi di sini isinya ada pertanyaan ataupun perintah ya anak-anak. Nanti kalian bantu bilang stop ya supaya Dwi bisa memilih isi dari kertas. Nanti bilang stop ya anak-anak. 1, 2, 3. Stop. Oke, Dwi mau beli yang mana Dwi? Ini apa nih Bu? Tas Bu. Oke. Berilah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, kita perlu untuk mengendalikan emosi. Karena emosi itu jika kita turuti, itu akan membawa kita pada hal-hal yang tidak baik dan juga bisa merugikan orang-orang di sekitar kita.
sehingga perlu bagi kita untuk mengendalikan emosi Ibu. Iya, betul sekali. Itu kan jadi mulai sekarang kalian sudah siap untuk menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Oke, baik. Kalau seperti itu, insya Allah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mungkin sebelum benar-benar berakhir, Ibu meminta refleksi dari Hasna mengenai pembelajaran hari ini. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sangat seru Bu. Kita juga ngebahas tentang tadi akhlak mazmumah dan akhlak muda. Terus juga kita menyesuaikan gaya belajar saya Bu. Kayak tadi kan kita visual ya Bu, dan itu menyenangkan. Jadi kelihatan kreatifnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Hasna. Itu kurang Hasna. Tapi Bu, Oke, baik. Karena sudah selesai dan tidak ada yang ditanyakan ya anak-anak, sudah paham semua. Jadi kembali kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Boleh dipimpin kembali doanya ke kelas. Sebelum pembelajaran mana kita dimana. Semoga pembelajaran kami bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau tidak ada kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa Ibu akan mengirimkan tugas yang akan dikerjakan untuk kalian di rumah. Kemudian untuk minggu depan kita belajar mengenai menghindari pergaulan bebas dan hilangan remaja. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.